Salam budaya dan sehat selalu. Saat ini saya bersama Mas Aisulianto. Di belakang saya ada lukisan Pak Krisnanda, dan Pak Krisnanda juga masih beraktivitas ini melakukan on the spot sejak pagi tadi. Memang suasana on the spot baik di dalam atau di luar ruangan selalu menarik ya, karena spontanitas yang tidak kita inginkan atau spontanitas yang terkendali akan selalu memberikan mutu semangat buat senimannya. Mas Aisul, ini on the spot di Balai Budaya ini kan tentunya sudah banyak sekali yang melakukan ya, dan Balai Budaya sendiri memiliki catatan histori yang cukup panjang saya rasa. Saya kira ini Mas Aisul kan pakarnya di Balai Budaya nih. Monggo Mas Aisul, kira-kira hubungan antara on the spot Pak Krisnanda hari ini yang panjangnya 12 meter dan tingginya sekitar 2,5 meter ini, kira-kira di Balai Budaya ini ada catatan apa di balik ini, Mas Aisul? Monggo. Saya interupsi dulu, saya bukan pakar tetapi senang belajar tentang Balai Budaya. Kira-kira seperti itulah. Oke. Selamat siang, salam budaya, salam cerdas. Saya Aisulianto bersama Mas Joko Kisworo sebagai pemantik. Jadi merespon suasana on the spotnya Pak Krisnanda di Balai Budaya pada hari ini. Mungkin saya menukik pada dua persoalan: kesejarahan on the spot atau open studio di Balai Budaya itu sendiri, dan prosesnya pelukis Krisnanda bagaimana sampai hari ini menggelar, mengeksekusi atau menginisiasi sebuah on the spot dengan menyelesaikan sebuah karya sepanjang 12 meter. Mungkin saya tarik ke puluhan tahun sebelumnya, yaitu bahwa on the spot di dalam gedung Balai Budaya atau katakanlah sebuah open studio di Balai Budaya telah dilakukan banyak seniman, baik perseorangan, individu maupun sebagai komunitas atau sebuah kelompok yang melakukan sebuah open studio atau on spot di dalam gedung Balai Budaya. Mungkin saya agak lupa ingat, kalau tidak salah tahun 1975 Gerakan Seni Rupa Baru, teman-teman Gerakan Seni Rupa Baru, Hardi dan teman-teman yang lain menggelar sebuah on the spot atau open studio di dalam gedung Balai Budaya dengan banyak baik pelaku dari Gerakan Seni Rupa Baru itu sendiri maupun dengan lintas ilmu dan seni yang lain melakukan sebuah open studio di Balai Budaya selama 1 minggu dengan proses yang saling memberikan pikiran-pikiran, ide, gagasan dan lain-lain, baik dicatat dengan sendirinya atau dengan orang lain. Ya, jadi gedung Balai Budaya dibagi beberapa bagian, beberapa seniman dan pemikir kebudayaan kesenian pada waktu itu berdiskusi ya, malam diskusi, pagi diskusi, pokoknya 24 jam itu open gitu ya. Dan targetnya tidak menghasilkan apa-apa atau melahirkan apa-apa, tetapi membuat catatan-catatan kebudayaan dan peradaban bahwa angle-nya banyak bisa menghasilkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Berlanjut kepada banyak seniman senior ya, kala itu ketika masih muda juga melakukan open studio atau sambil berpameran juga bekerja di sini. Gitu. Ada pelukis Avandi, ada Mensagan, ada Maria Cui, itu tahun 70 dan 80-an juga. Nasar ya. Mungkin ya. Ada Nasar pasti ya, Nasar ya tinggal di sini dan karya-karyanya pasti melakukan open studio di sini dan berkarya di sini baik malam atau siang hari. Kemudian ketika Balai Budaya lama stagnan, terus kita mulai masuk 2014, pikiran-pikiran itu karena saya kebetulan senang dengan arsip ya, menggeluti dengan arsip, dapat dari mana-mana bahwa saya lontarkan beberapa.
sebetulnya saya juga ada gagasan juga apa namanya bahwa kepengen membuat sebuah open studio yang melibatkan semua lini ilmu dan kesenian dan kebudayaan di sini. Pelukis Krisnanda ketika suatu hari, kalau tidak salah Jumat sore, saya berbincang-bincang ngalor ngidul dari berjam-jam dari hal-hal yang sepele sampai kepada peristiwa kesenian. Kalau itu habis WA saya itu ya? Kalau tidak salah ya berlanjut ngobrol ngalor ngidul sih sebetulnya terus ngobrol. Saya punya kanvas 12 meter, ya itulah dibikin karya Pak, jangan digulung terus. Tapi saya mau pameran tunggal di suatu tempat gitu. Ya udah di Balai Budaya aja, pameran sendiri, open studio atau on the spot lah istilahnya. Akhirnya bergulir, dikerjakan sedikit demi sedikit. Akhirnya Pak Krisnanda memiliki gagasan bahwa ya udah pameran setunggal aja karyanya. Satu karya tapi 12 meter dan open studio dikerjakan di Balai Budaya atau on the spot yang saya perkirakan 2-3 hari. Ternyata hari ini hanya beberapa jam. Energinya luar biasa. Hanya 2,5 jam ya. Ya, hanya beberapa jam. Kemudian ya mungkin belum finish tapi mungkin tinggal detail-detailnya aja. Menarik ini buat catatan-catatan kebudayaan atau peradaban sebagai penanda bahwa peristiwa on the spotnya Krisnanda ini adalah merespon sebuah peradaban yang penuh dengan pandemi yang mungkin 100 tahun sekali pandemi ini ada, dan ini dicatat oleh kita belum tahu juga. Tapi sekilas ngelihat historisnya mungkin setiap 100 tahun sekali itu ada wabah yang memang sangat ganas sekali. Dan ini salah satu bagian penanda dari Krisnanda untuk mencatat peradaban yang sedang berlangsung, peristiwa yang berlangsung menjadi sebuah karya dengan masuk ke dalam konten cerita-cerita Mahabharata yang konteksnya selalu hadir pada kekinian sebenarnya, cuma varian-varian dan peristiwanya aja yang sebetulnya kehidupan itu bergulir sama saja, variannya saja yang kan berbeda gitu. Nilai-nilainya tetap sama, nilai kemanusiaan dan lain-lainnya. Gitu Mas. Baik, jadi memang ini penting sekali ya. Jadi catatan peradaban bahwa di Balai Budaya ini sudah banyak sekali catatan histori sejarah ya, gerakan seni rupa ya tentunya. Dan Mas Aisul ini kebetulan juga suka literasi dan mengumpulkan ya arsip-arsip, dan ini menarik jadinya. Dan hari ini sebagai catatan sejarah, catatan peradaban yang ditaruhlah di pandemi ini bukan dimulai ya, mungkin ini melanjutkan aja. Pak Krisnanda ini memberikan catatan peradaban di Balai Budaya di tengah pandemi yang begitu mencekam ini. Tentunya ini akan menjadi menarik ya di publik. Tidak hanya sebagai catatan, tetapi sebagai sebuah penanda. Penanda kebudayaan dan penanda peradaban itu sendiri. Salah satu penanda. Penanda peradaban dan juga catatan sejarah di mana Balai Budaya ini memang ruhnya begitu kuat ya tentang energi yang terkumpul di sini. Maestro. Energi itu kan nggak bisa hilang sebenarnya. Iya betul. Hanya frekuensinya yang bisa masuk apa enggak. Betul. Jadi frekuensi begitu kuat, dan tentunya di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan dan salam budaya. Dan tetap prokes. Oke.